Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, sebentar kami mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami, sehingga kami boleh Tuhan mendengarkan, bahkan merenungkan firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, pada saat pagi menjelang siang ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan diberkati untuk memberkati. Itulah yang menjadi rema firman Tuhan pada saat siang hari ini. Saya ulangi, diberkati untuk memberkati. Nats firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal yang 22 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat siang hari ini, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kiranya saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur kepada Dia yang memberi kesehatan kepada kita. Pada hari ini kita boleh dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Untuk itu saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, yaitu tentang firman Tuhan hari ini. Yang pertama saudaraku, yaitu apakah janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Ini yang perlu kita perhatikan pada saat pagi menjelang siang ini. Apa dikatakan di sini? Apakah janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya? Di ayat yang ke-17 Bapak Ibu dikatakan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Nah, inilah yang poin yang pertama yang perlu kita perhatikan. Terus yang kedua, yaitu ketika Tuhan berjanji untuk memberkati Abraham dan keturunannya, Tuhan mempunyai maksud, yaitu di ayat yang ke-17 bagian C dikatakan, agar keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua di ayat 18 dikatakan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi. Agar keturunanmu lah bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Itulah perkataan Yesus lewat kebenaran firman Tuhan ini. Terus yang ketiga, yaitu apakah yang terjadi jika harta kekayaan tidak digunakan sesuai dengan maksud Tuhan. Misalnya untuk digunakan berpoya-poya, seperti Yakobus 5 ayat 2 sampai dengan 3 dikatakan Bapak Ibu, yaitu kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan nyengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi
kesaksian terhadap kamu dan memakan dagingmu seperti api. Kamu mengandalkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir ini. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, perlu kita ketahui bahwa arti sebuah perjanjian berkat itu sangat-sangatlah penting. Tetapi mengetahui apa yang menjadi fokus utama perjanjian berkat juga merupakan hal yang penting. Tuhan membuat perjanjian berkat dengan sebuah fokus yang sangat-sangat jelas. Apa kira-kira fokus utama dari perjanjian berkat tersebut? Ini yang perlu kita jawab. Jadi Kejadian 22 ayat 16 sampai 18, firman Tuhan yang kita sudah dengarkan barusan menuliskan bahwa Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya untuk menduduki kota-kota musuhnya, dan supaya semua bangsa di bumi ini mendapat berkat. Artinya, saudara yang Tuhan kasihi, ketika Tuhan memberi hati kita bukan sekadar menikmati berkatnya untuk kepentingan pribadi. Lebih dari itu, Tuhan ingin agar kita menggunakan berkat tersebut untuk menyelamatkan kota dan bangsa. Dalam hal ini kita ikut ambil bagian agar jiwa-jiwa di kota, bangsa-bangsa dapat beroleh keselamatan kekal. Tuhan rindu agar kota-kota dan bangsa-bangsa diberkati oleh umat perjanjian. Faktanya ada banyak orang memiliki fokus dan tujuan yang salah terhadap berkat-berkat yang diterimanya. Seringkali orang berfokus untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya demi kehidupan pribadi yang lebih nyaman, tenang, aman, dan ingin menjadi terkenal. Fokus seperti ini sangat menyimpang dari tujuan dan hati Tuhan. Seperti di Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan 5 mengatakan bahwa harta kekayaan yang dipakai untuk tujuan yang salah akan menjadi busuk dimakan erat dan berkarat. Artinya harta kekayaan kita akan menjadi sia-sia dan dimusnahkan Tuhan. Sebaliknya harta kekayaan yang digunakan sesuai dengan tujuan Tuhan akan berlimpah-limpah. Jadi apabila seseorang belum memiliki fokus untuk menjangkau kota, untuk menjangkau bangsa-bangsa, ia belum berjalan di dalam perjanjian berkat. Akibatnya yang bersangkutan tidak dapat mengalami berkat-berkat yang seutuhnya dari Tuhan itu. Dan itulah sebabnya marilah kita memiliki fokus seperti tema firman Tuhan. Kita fokus diberkati untuk memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ditundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Puji-pujilah Tuhan mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.